Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera atas kita semua. Dan pada pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam proses belajar mengajar kita, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Di dalam mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, baiklah kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena anugerah dan pertolonganmu dari hari ke hari. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di tempat ini. Berkatilah proses kegiatan belajar mengajar kami, agar kiranya boleh menjadikan dan menambah ilmu bagi kami semua. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, salam. Ya, Bapak harap kita sehat-sehat semua. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam materi pembelajaran kita yang menjadi pokok materi kita pada pagi hari ini adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke, Bapak ulang sekali lagi, gereja sebagai umat Allah yang baru. Dalam pokok materi ini ada beberapa hal yang akan menjadi pokok pembahasan kita, yaitu yang pertama yang menjadi materi pembelajaran kita pada pokok materi ini adalah gereja, gedung atau orangnya. Nah, gereja, gedung atau orangnya. Yang kedua adalah makna gereja itu sendiri. Dan yang ketiga, umat Allah yang baru. Serta yang keempat adalah pergumulan gereja. Nah, kita langsung ke materi pembelajaran yang pertama yang akan menjadi pembahasan kita adalah gereja, gedung atau orangnya. Nah, kalau ini diperhadapkan sebuah pertanyaan kepada kalian, tentu pasti Bapak yakin kalian akan menjawab lebih cenderung kepada gedung. Ya kan? Nah, tetapi mari kita lihat di materi ini. Gereja sebagai gedung itu di materi kita pada saat ini adalah gereja sebagai gedung, berarti bahwa gedung gereja hanya sebagai tempat melakukan peribadatan. Gedung sebagai sarana untuk tempat melakukan persekutuan. Dengan kata lain, gereja sebagai bangunan yang mati. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa rupanya pemikiran kita yang mungkin agak keliru selama ini bahwa gereja itu lebih menjurus kepada gedungnya, di sini dijelaskan bahwa jikalau itu gedung itu hanyalah sebuah bangunan mati. Bahkan lebih jelas dikatakan bahwa gedung gereja itu hanyalah sebagai tempat melakukan peribadatan, sebagai sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi dia hanya tempatnya ya. Nah, itu kalau gedung yang kita bahas pada saat ini, gereja yang merujuk kepada gedung. Nah, sementara gereja sebagai orangnya, kita lihat di sini dikatakan gereja sebagai orangnya bukan berarti bangunannya, melainkan persekutuan yang ada di dalamnya. Persekutuan yang terbentuk karena adanya kumpulan orang yang percaya, yang setia
kepada Yesus Kristus, gereja yang aktif menjadi kesaksian dalam pola kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gereja itu lebih menjurus kepada orangnya, di sini dikatakan bahwa gereja itu adalah kita sendiri, orang-orang yang hidup, kumpulan orang percaya yang setia, yang aktif kepada Yesus Kristus dan yang dapat menjadi saksi dalam pola hidup sehari-hari. Nah, jadi jelas ya. Jadi gereja sebagai orangnya itu adalah sesuatu yang hidup. Yang hal ini sebenarnya menunjuk kepada kita semua. Nah, itu yang pertama. Jadi gereja yaitu yang merujuk kepada gedung dan orangnya sudah Bapak jelaskan dalam hal ini. Yang kedua berikutnya adalah apa makna daripada gereja itu sendiri. Makna daripada gereja itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, makna daripada gereja itu adalah, Bapak bacakan bagi kita di sini. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugal, yaitu igreja, dan dalam bahasa Spanyol yaitu iglesia, yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia yang berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar dan klesia berarti memanggil. Dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Nah, itu pengertian dan makna gereja yang menunjuk kepada orangnya tadi. Sementara berikutnya, gereja itu sendiri juga bisa berarti eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, sanak keluarganya, kaum kerabatnya untuk menjadi komunitas yang baru yang memiliki tugas memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itulah makna gereja. Jadi jelas ya, yang pertama tadi dari asal-usul katanya. Yang kedua dalam bahasa Yunaninya yaitu dipakai istilah eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil. Nah, yang ketiga kita akan bahas pada pokok materi ini adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru. Nah, gereja sebagai umat Allah yang baru, dalam hal ini tentunya mungkin ada pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana sebagai umat Allah yang sebelum kita, sebelum gereja. Nah, gereja sebagai umat Allah yang baru, maksudnya di sini adalah gereja yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang dipraktekkan secara nyata dalam pola hidup bersama dengan orang lain atau sesama. Jelas ya. Jadi sebagai umat Allah yang baru itu tadi maksudnya adalah gereja yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Itu. Jadi gambaran kita, citra kita sebagai gereja itu adalah yaitu kasih. Jadi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hukum kasih. Baik itu di dalam pola hidup bersama orang lain, sesama, dalam keluarga, siapa saja. Nah, itu.
Yang ketiga yang menjadi bahasan kita pada materi pada saat ini. Dan yang keempat adalah pergumulan gereja. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa bagaimanapun kita yang adalah merujuk pada gereja itu sendiri, yang sudah dipanggil keluar dan kita dipersatukan dalam sebuah persekutuan dengan Yesus Kristus, kita memiliki pergumulan. Pergumulan gereja itu yaitu gereja terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti bahwa pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi. Bahkan hanya dari orang suatu daerah saja, yaitu Galilea. Gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, gereja perdana juga terbuka terhadap kaum perempuan. Nah, ini yang menjadi pergumulan daripada gereja dalam hal ini. Ada beberapa makna daripada gereja yang terbuka dalam hal ini yang bisa kita lihat di slide ini adalah gereja yang terbuka itu maksudnya adalah terbuka bagi siapa saja di seluruh dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terbuka bagi tokoh perempuan. Yang ketiga, gereja menerima kaum difabel. Dan yang keempat, gereja yang terbuka maksudnya adalah gereja terbuka bagi berbagai kelompok, suku, dan etnis. Oke, ya. Jadi terbuka bagi siapa saja gereja itu untuk masuk dalam sebuah persekutuan, kumpulan persekutuan, baik itu dari negara mana, dari suku mana, dari ras mana, dari bahasa apa saja, kita dipersatukan dalam sebuah persekutuan yang adalah Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri, dan kita adalah anggota tubuh daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, terbuka bagi tokoh perempuan. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah bahwa perempuan adalah dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki gender yang sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, yang kita itu memiliki kedudukan yang sama. Bahkan di dalam kumpulan gereja memberi ruang terbuka bagi perempuan. Gereja juga menerima kaum difabel, orang-orang yang berkekurangan baik itu secara fisik, secara mental. Itu gereja juga menerima mereka, dan gereja tidak pernah menyingkirkan orang-orang yang sedemikian, karena mereka juga adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Dan gereja terbuka bagi berbagai kelompok, suku, dan etnis. Ya, jelas ya. Jadi gereja itu ya suku apa aja, etnis apa saja, kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus ya. Jadi melalui hal ini Bapak rasa jelas bagi kita bahwa kita yang adalah di tempat ini juga yang bisa kita sebut kita juga sebagai gereja. Di sekolah ini ada suku Jawa, suku Dayak, ada Batak, kita dipersatukan sebagai gereja Allah ya. Oke, banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Hal ini dapat menciptakan eksklusivisme kesukuan di gereja. Sifat eksklusivisme membuat gereja merasa dirinya paling benar dan paling suci. Selain hal tersebut, gereja merasa sebagai kelompok minoritas yang tidak perlu terlibat dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Ini adalah salah satu yang menjadi bagian daripada pergumulan gereja di masa kini tadi ya. Jadi dalam gereja itu bisa muncul sebuah eksklusivisme. Padahal
tadi sebenarnya jelas bahwa gereja itu adalah terbuka. Nah, eksklusivisme itu maksudnya adalah di sini seolah-olah golongan lain tidak boleh masuk. Kalau kita berbicara suku, ada kumpulan daripada satu suku, dan suku itu semua yang berkumpul di situ. Nah, ini maksudnya. Ini adalah salah satu yang menjadi pergumulan daripada gereja. Nah, Bapak sampaikan lagi bahwa pergumulan gereja di masa kini ini harus kita bisa hadapi dan harus kita bisa tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa dipersatukan di dalam perkumpulan gereja oleh Yesus Kristus yang adalah menjadi kepala keluarganya. Bapak rasa ini yang menjadi penjelasan dan atas apa yang sudah kita lakukan di dalam proses belajar mengajar ini kiranya boleh menambah pengetahuan kita dan bisa membentuk kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang lebih baik, yang tentunya menjadi teladan dimanapun kita berada. Baik, kita akhiri akan proses pembelajaran kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa bersama. Pak pimpin dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu. Kami sudah sedikit membahas dan belajar bersama tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Kiranya melalui materi ini boleh menambah wawasan kami, pengetahuan kami, sehingga kami menjadi gereja-gereja Tuhan yang lebih bijak. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri kegiatan kami pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.